Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala yul ikhwa, pada sore hari ini badal asar sebelum maghrib kita memulai kajian kitab Ta'limul Mubtadi'in wal A'ajim was Sibyan Tafasila Arkanil Iman, mengajari para pemula dan orang-orang A'ajim, orang-orang ajam. Ajam itu non-Arab, was Sibyan dan anak-anak, tentang rincian-rincian rukun-rukun iman. Maka kita mulai pada sore hari ini insyaallah ta'ala pada setiap hari Jumat sore dan Sabtu sore. Ini bertepatan dengan tanggal 26 November 2021 atau dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah. Buku ini ditulis oleh Syekh Abu Abdul A'la Khalid ibni Muhammad ibni Uthman Al-Misri. Abu Abdul A'la Khalid ibn Uthman Al-Misri, masyayikh ma'ruf ada di Mesir, ahlus sunnah beliau. Kita langsung masuk pada bab di halaman 8. Faslun. Jadi muqaddimah ndak ana baca lagi ya, tinggal antum baca sendiri. Faslun. Haditsu Jibril. Akhraja Muslimun fi awwalis sahihihi haditsa Ibni Umar. Qala. Al-Imam Muslim menyebutkan di awal Sahih Muslim hadis dari Abdullah bin Umar. Qal, Abdullah bin Umar mengatakan, haddatsani abi Umar ibn Khattab telah menyampaikan hadis kepadaku bapakku Umar ibn Khattab. Ini disebut dengan riwayat apa? Idil riwayatul abna anil aba, dari bapak. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Qala, dia menceritakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'r. Tiba-tiba muncul ke tengah-tengah kami seorang laki-laki yang syadid bayadhi thiyab, sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'r, sangat hitam rambutnya. Baju putih, rambut hitam, bersih, rapi. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak, tidak terlihat pada dia atharus safar, bekas safar, bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia pun menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasul. Wa wadha'a kaffaihi ala fakhidaihi,
dan dia meletakkan kaffaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, pada kedua paha dia. Fakhidaihi kembali ke mana? Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama kembali ke paha dia sendiri, kepada laki-laki tadi. Jadi tangannya diletakkan seperti antum orang tasyahud tadi ya. Atau kembali kepada Rasul, tangannya diletakkan ke pahanya Rasul. Waqal, dan dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersaksi mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, engkau haji in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan. Qala sadaqta. Lalu laki-laki tadi menjawab, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'al wa yusaddiquhu. Kata Umar, kami heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Laki-laki tadi juga mengatakan, sampaikan kepadaku tentang keimanan. Qala. Lalu Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu dia bertanya, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Qala anta 'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala. Lalu laki-laki tadi mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih berilmu dibandingkan si penanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya yaitu tatkala ada seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal ura al-ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yaitu tatkala engkau melihat ada al-hufat. Hufat tadi apa? Orang yang tidak pakai alas kaki, telanjang, apa namanya, nyeker bahasa kitanya. Al-ura, tidak punya pakaian, ya. Tapi disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan ya dalam Minhatur Rabbaniyah itu, dia tidak punya pakaian tuh ya, terbuka dadanya, tidak berbaju, bukan telanjang bulat. Ya, al-ala miskin. Ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Penggembala kambing, dia ini maksudnya dia ini enggak punya apa? Alas kaki, cuman pakai celana bawahan, enggak berbaju atas. Dia orang miskin. Namun ri'a asya'i, menggembala kambing, kondisinya seperti ini, namun akhirnya dia mampu untuk meninggikan bangunan. Ini tanda apa? Tanda nantinya tadi orang-orang miskin sudah bisa menjadi apa namanya, sukses, gitu loh. Penggembala kambing, punya rumah gede, gitu loh. Bukan telanjang bulat. Kalau udah telanjang bulat, itu juga termasuk tanda hari kiamat. Orang zina di mana-mana. Kalau zaman sekarang mungkin belum kita jumpai kalau ada penggembala telanjang, dia kan sampai bingung yang digembalakan antara yang menggembala, sama-sama udah berbaju. Qala tsumman talaqah, kemudian dia pergi. Falabis tumalian, aku pun berdiam sejenak. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Tadi Jibril datang kepada kalian untuk ngajari agama kalian. Maka kita masuk keterangan dari Syekh Abu Abdul A'la. Awalan al-imanu billahi azza wa jalla. Ismul jalalah Allah. Ya.
Sekarang pembahasan lafzul jalalah Allah. Perhatikan baik-baik. Alamun ala dzatil ilahiyah. Lafzul jalalah Allah adalah alam, nama untuk az-zat al-ilahiyah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Wa asluhu al-ilah. Asal dari lafzul jalalah Allah al-ilah. Fahudhifatil hamzah. Lalu dibuang hamzah. Allati hiya fa'ul kalimah. Yang mana hamzah tersebut adalah fa' kalimah. Likathratil isti'mal takhfifan. Dikarenakan seringnya penggunaan lafaz ini adalah ditakhfif. Ya. Al-ilah. Jadi dibuang hamzahnya. Hamzah yang mana? Hamzah qat'iyah, bukan dibuang hamzah wasol. Itu namanya al. Ada yang menyatakan al itu bukan susunan, itu sepaketan. Asalnya adalah al-ilah. Asalnya adalah al-ilah. Ya enggak? Dibuang menjadi ini sekarat galau spidol gitu. Ya. Spidol Pak Guru. Kalau dibuang jadi apa? Gini gitu ya kan? Ya enggak? Ah. Gini kan? Ini lam ya kan? Otomatis kan sambung dia. Ya enggak? Dibuang. Sudah, dibuang dulu gini. Nah, kemudian kenapa dibuang? Likathratil isti'mal. Dikarenakan sering penggunaannya adalah takhfif, dalam bentuk takhfif. Faltaqat al-lam allati hiya ainuha ma'al-lam allati lita'rif. Sehingga bertemulah lam, ini ain kan? Ain kalimat kan? Bertemu dengan lam ta'rif. Ini kan? Al-lah. Gitu kan? Al-lah. Nah. Fa'udrimat. Lalu diidghamkan. Kita idghamkan ya. Lam ketemu lam, idgham kan? Fa'udrimat ihdahuma fil ukhra. Maka diidghamkan lam yang satunya ke lam yang lainnya. Fasarata fil lafzi laman wahidatan. Sehingga lamnya menjadi satu. Ya enggak? Musyaddadah yang ditasydid. Mufakhamah yang ditafkhim, tebal. Allah. Ya. Allah. Kenapa di apa namanya di tafkhim? Ta'ziman, sebagai bentuk ta'zim. Nah, ini faedah antum yang ngajar-ngajar tajwid. Ya, kenapa lafzul jalalah dibaca tebal, bukan Allah? Sebenarnya gitu kan? Kalau tanpa dibaca tebal kan, bukan Allah kan, tapi Allah, gitu kan? Tapi dibaca Allah, kenapa? Dalam rangka ta'ziman. Ini faedah. Faqil, ada yang menyatakan lafzul jalalah Allah wahya min alaha ilahatan. Jadi ada yang menyatakan lafzul jalalah Allah itu berasal dari fi'il alaha ilahatan, ay abada ibadatan. Dari fi'il alaha, masdarnya apa? Ilahatan. Abada masdarnya apa? Ibadatan. Wal ilah bimakna al-ma'lu. Ilah itu semakna dengan makna ma'lu. Al-ilah maknanya ma'lu ay al-ma'bud. Wal ma'lu al-mahbub al-mu'azzam. Al-ma'lu itu adalah al-mahbub, yang dicintai, al-mu'azzam yang diagungkan.
Qala Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, al-qaulus sahih, pendapat yang sahih yang benar, annallaha asluhu al-ilah, bahwasanya lafzul jalal Allah asalnya adalah al-ilah. Kama huwa qaulu Sibawai wa jumhur ashabihi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sibawai dan jumhur para murid-murid yang sependapat dengan Sibawai. Sibawai ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dalam bidang ilmu nahwu kal Bukhari fi inda ahli hadis, bagaikan Bukhari di kalangan ahlul hadis. Ya, sekelasnya tadi. Jago dalam nahwu Sibawai, dalam hadis al-Imam al-Bukhari. Illa man syadza minhum, kecuali orang yang ganjil, bersendirian, syadzah, tafarrud ya. Wa inna ismullah, dan isim Allah, nama Allah, lafzul jalal Allah. Yuk silakan. Wal jami' li jami'i ma'anil asma'il husna wa sifatil ula. Dan nama lafzul jalal Allah tadi, Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, Allah ya, ismullah adalah al-jami', adalah nama yang mengumpulkan untuk seluruh makna-makna asmaul husna dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terkumpul pada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Allah maknanya apa? Ma'luh, yang disembah kan? Contoh. Pada nama Ar-Rahim, penyayang. Ar-Rahman, orang kafir, orang muslim, maksiat, taat, tetap dikasih oleh Allah SWT. Tetap dikasih. Zat yang seperti ini layak tidak untuk disembah? Layak. Berarti balik ke makluh lagi dia kan. Ada zat yang mampu mendengar segala sesuatu, tidak ada yang terluputkan dari dia. Layak untuk disembah? Layak untuk disembah. Sehingga seluruh makna-makna asmaul husna itu kembali kepada Allah SWT, yang menunjukkan Allah SWT pantas untuk disembah. Fa'lam, ketahuilah, annal ilah, bahwasannya al-ilah, huwal ma'bud, adalah bermakna ma'bud. Hadza huwa tafsiru hadhil lafdhah, ini adalah tafsir lafadz ini, bi ijma'i ahli ilmi, dengan kesepakatan para ulama. Faman abada syai'an faqad ittakhadhahu ilahan min dunillah, barang siapa yang menyembah sesuatu dari selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikannya Tuhan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u dzalika batilun illa ilahan wahidan, dan seluruh Tuhan-Tuhan tersebut, seluruh sesembahan-sembahan tersebut adalah batil kecuali sesembahan yang satu. Wa huwa Allah wahdahu tabaraka wa ta'ala uluwan kabiran. Ya, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala semata, tabarakallahu uluwan kabiran. Ya, Maha suci Allah, ya, zat yang maha tinggi lagi sangat besar. Qala al-Imam Ahmad ibnu Ali al-Makrizi fi kitab Tajrid at-Tauhid al-Mufid, dalam kitab Tajrid at-Tauhid, wa huwa al-ma'budu wahdahu, Allah adalah al-ma'bud wahdahu, lijtima'i sifatil kamali fi. Kenapa Allah ma'bud wahdahu? Alasannya apa? Lijtima'i sifatil kamal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa munajatul abdi li hadzal ilah al-kamil, dzil asma'il husna wa sifatil ula al-maghrubi ilaihi. Dan munajat seorang hamba, munajat ya, tahu kan? Bermunajat, munajatnya seorang hamba kepada al-ilah, sesembahan yang sempurna,
yang memiliki nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang mulia, yang tinggi, al-maghrubu ilaihi, yang diharapkan fi ayyu'idha abdahu alladhi yunajihi bi kalamihi minasyaitan al-ha'il baina wa baina munajati rabbih, agar bisa menyelamatkan hamba tadi, yaitu hamba yang bermunajat kepada Allah dengan kalam Allah, dari syaitan yang menghalangi dia dan antara munajatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stuhibbat ta'liqu bil ismil ilah fi jami'il mawatin. Kemudian disunnahkan untuk bergantung atau menggantungkan dengan nama ilah pada setiap tempat. Disunahkan kan? Disunahkan. Pada setiap perkara, setiap kondisi untuk membaca bismillah. Makan, memulai sesuatu. Alladzi yuqalu fiha, yang dikatakan padanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya. Lianna ismallahi ta'ala huwal ghaya lil asma, dikarenakan nama Allah, ya, Allah, lafzul jalal Allah adalah al-ghaya lil asma, adalah puncak bagi nama-nama yang lain. Ya. Lianna ismallah, dikarenakan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu puncak dari nama-nama yang lain. Walihadza kana kullu ismin ba'dahu la yata'arrafu illa bihi. Oleh karena itu, setiap nama setelah lafzul jalal Allah la yata'arrafu illa bihi, ya, tidak akan bisa dikenali melainkan dengan lafzul jalal Allah Subhanahu wa taala tadi. Fataqul Allahu wassalam. Ya, Allah adalah wassalam. Yang dikenalkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Fal jalalah, maka lafzul jalalah tu'arifu ghairaha. Maka lafzul jalalah itu mengenalkan nama-nama yang lain. Allah wassalam, Allah adalah ini. Allah adalah As-Sami, Allah adalah Al-Qadir. Wa ghairuha la yu'arifuha. Sedangkan yang lain tidak bisa mengenalkan lafzul jalalah. Difahami? Maknanya setiap nama yang datang setelah lafzul jalalah tidak akan bisa dikenali kecuali dengan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya ikhwan. As-Sami', ya As-Sami', ya. Ar-Rahim, Al-Aziz. Boleh enggak ana mengatakan Idil Al-Aziz? Boleh kan? Itu nama yang mustarak kan? Ya enggak? Ketika dinyatakan Al-Aziz, apakah memungkinkan itu Allah SWT yang dimaksud? Tidak mesti kan? Ketika mengatakan Ra'uf, Ar-Ra'uf, apakah yang dimaksudkan adalah Allah SWT? Tidak mesti kan? Karena ini nama-nama yang mustarak. Ya kan? Tapi tatkala seseorang mengatakan Allahu huwal Ra'uf, Allahu huwar Rahim, berarti Ar-Rahim yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sebaliknya. Ya. Wa ghairuha la yu'arifuha. Dan yang selain lafzul jalalah tidak bisa mengenalkan lafzul jalalah. Dengan mengatakan misalkan Assalam huwa Allah. Assalam huwa Allah. Mengenalkan apa namanya assalam ini tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ta'rif itu tidak bisa. Kalau secara lafaz bisa-bisa saja untuk mengatakan assalam Allah, Allah wassalam. Itulah. Difahami? Kan orang tidak tahu assalam. Difahami? Assalam. Siapa ya assalam? Ya benar? Bisa. Karena masih umum. Tapi ketika antum katakan Allahu huwassalam, berarti yang dimaksud dengan salam adalah Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Wallahu ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini.